بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآيات لهم الليل والنهار فإذاهم نجوم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالقرص المقرين والشمس يجري لها أن تدرك القمر ومن سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan BED 2 kategori 2 tahun 2024. Yang terhormat seluruh panitia PPG dalam jabatan BED 2 kategori 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Al-Mukamah, saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Landasan Ulin Timur, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Saya juga sekaligus mahasiswa PPG BED 2 kategori 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta 637353000394 dan nomor induk mahasiswa 240401130907. Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di sekolah saya, SD Negeri 1 Landasan Ulin Timur, Banjarbaru.
Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4B dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada bab 5, submateri sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kurikulum Merdeka. Berikut adalah video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Mohon kritik dan sarannya serta masukannya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak kelas 4B? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk mengambil berkahnya, silahkan untuk Ananda Hafiz untuk memimpin doa maju ke depan. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih untuk Ananda Hafiz, silahkan duduk kembali. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan penuh keberkahan dan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini anak-anak apakah hadir semua? Ada yang sakit dan izin. Iya, baik. Yang sakit siapa nak? Maudi sakit gigi, kalau dia ini izin Bu. Iya, baiklah anak-anak, mari kita doakan bersama-sama. Semoga bagi yang sakit tadi mendapatkan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang izin dan untuk berhalangan hadir untuk hari ini, urusannya dilancarkan dan urusan kita dilancarkan semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya untuk rasa rasionalismenya, kita hari ini akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan anak-anak berdiri semua. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali, tepuk tangannya dulu. Baik anak-anak, untuk minggu lalu kita belajar materi tentang menyambut usia balik. Nah, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Itu tadi menyambut usia balik. Kemarin ada yang tahu nggak ciri atau tanda perempuan yang mengalami usia balik? Apa? Iya, bagus. Kalau untuk laki-laki ini yang sudah mengalami usia balik, apa contohnya anak-anak? Mimpi basah. Iya, bagus. Berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu. Baik anak-anak, hari ini kita akan menyambung pembelajaran materi yang minggu lalu, yaitu materi yang berbeda, yaitu materinya kisah hijrah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, di sini ibu ingin melakukan pertanyaan pemantik ya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu hijrah? Tahu. Hijrah itu artinya pindah. Iya, hijrah itu adalah pindah. Ini nih, ibu contohkan nih, kalian misalkan pindah sekolah dari Kota Baru ke Landasan Ulin. Tepatnya di sekolah kita di SD Negeri 1 Landasan Ulin Timur. Nah, jadi itu adalah namanya hijrah. Kembali ke pembelajaran ya anak-anak ya. Jadi dalam perjalanan hijrah Nabi, banyak sekali yang kita ambil pelajaran ya, seperti kesabaran Nabi menghadapi orang-orang kafir, dan dalam perjuangan proses Nabi dan tawakal Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga sempat bermalam di Gua Sur bersama Abu Bakar Siddiq. Kasihan Nabi kita. Abu Bakar itu adalah sahabat sangat setia dengan Nabi ya. Nah, jadi dan beliaulah adalah saksi hidup dalam perjalanan kisah Nabi tadi, hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Baiklah anak-anak, ibu akan menampilkan yang lebih jelasnya lagi. Ibu akan menampilkan slide atau video tentang hijrahnya Muhammad tadi, Nabi Muhammad ke Madinah ya. Penjelasannya tentang kisah Nabi hijrah tadi ya. Silahkan ibu tampilkan dulu nak lah. Sudah bisa dilihat anak-anak? Nah, di sini ibu akan memaparkan PPT slide yang ibu jelaskan tentang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya. Langsung ibu teruskan nak ya. Teruskan lagi di sini. Dengarkan baik-baik. Pengantar dan tujuan, memahami makna hijrah dalam Islam dan menjelaskan latar belakang dan perjalanan hijrah. Meneladani sikap Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan. Nah, ada yang dihadapi yaitu adalah menghadapi tantangan ya. Terus di sini menerapkan nilai hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang menerapkan nilai hijrahnya ya. Nah, ibu teruskan lagi ya. Nah, di sini ibu mau membacakan dalil hijrah Nabi. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murghaman katsiran wasi'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Dan artinya, siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahlawan telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Di sini Ibu mau meminta untuk Ananda Sikalista maju. Silakan. Bacakan ini. Penyembahan berhala masih kuat. Nabi dan pengikutnya mendapat tekanan. Boikot sosial terhadap Muslim oleh Quraisy. Kesulitan dalam berdakwah secara terbuka. Tepukan. Terima kasih untuk Ananda Kalista. Silakan duduk kembali. Ibu akan melanjutkan lagi anak-anak ya. Selanjutnya di sini ancaman dan tekanan dari kaum Quraisy ya. Umat Islam mengalami penyiksaan dan pemboikotan. Jadi ada yang mengalami penyiksaan waktu itu ya umat Islam tadi. Kedua, beberapa sahabat berhijrah ke Habasyah, Ethiopia ya. Dan kaum Quraisy merencanakan pembunuhan Nabi. Nah, selanjutnya lagi. Selanjutnya lagi izin hijrah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendapat perintah hijrah ke Madinah ya. Jadi hijrahnya tadi ke Madinah ya anak-anak ya. Nah, di sini umat Islam mulai berhijrah secara bertahap. Nah, jadi umat Islam itu berhijrahnya secara bertahap ya. Tidak langsung ya. Nah, terus lagi Nabi menunggu perintah Allah sebelum berangkat. Nah, dan Ibu di sini mau meminta untuk maju ke depan Ananda Irfan untuk membacakannya. Silakan dibaca. Atasnya. Strategi hijrah. Gua Sur dan Rut hijrah. Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Abdullah bin Uraikid sebagai petunjuk jalan. Strategi cermat agar tidak diketahui kaum Quraisy. Terima kasih untuk Ananda Irfan. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya ya, di sini ada sambutan penduduk Madinah dan perjanjian Aqabah. Nah, bisa dilihat anak-anak, penduduk Madinah itu kaum Ansar menyambut Nabi. Jadi yang menyambut Nabi itu adalah kaum Ansar ya.
Nah, dan seterusnya di sini perjanjian Aqabah sebagai bentuk kesetiaan kepada Nabi. Jadi bentuk kesetiaan itu kepada Nabi tadi berarti berbentuk perjanjian apa? Aqabah ya. Nah, selanjutnya di sini persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Dampak hijrah perkembangan Islam. Islam itu berkembang pesatnya di Madinah ya. Nah, di Madinah. Dan Madinah itu menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam. Jadi Madinah itu tadi menjadi pusat dakwah ya nak ya. Nah, menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah semakin luas. Nah, terus lagi ya. Ibu bacakan. Di sini ada hikmah hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik. Nah, bukan sekedar perpindahan fisik yang disebut dengan hijrah tadilah, tetapi perubahan menuju kehidupan lebih baik. Nah, membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Awal terbentuknya masyarakat Islam yang lebih kuat di mana? Di Madinah. Iya, menjadi contoh bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan hidup ya. Bagus. Ini sudah selesai. Baik anak-anak, ini sudah selesai Ibu jelaskan dan Ibu terangkan di sini tadi tentang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Iya, ke Madinah. Ini Ibu beri kesempatan untuk 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan yang bertanya. Siapa yang bertanya? Yang pertama, silahkan Ananda Zaki. Mengapa Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat Ya, bagus. Ibu akan menjawabkan pertanyaan Jaki karena kota Madinah itu kota yang aman dan mereka siap menerima Nabi dan sahabat Nabi dan siap untuk masuk Islam. Bagus sekali pertanyaan Zaki. Beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Mengapa kaum Quraisy memusuhi Nabi Muhammad dan ingin menghalangi hijrah? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan yang kedua. Karena mereka itu tidak siap untuk menerima agama Islam itu agama yang benar. Mereka menganggap agama nenek moyang mereka itu agama yang paling benar. Sangat bagus sekali pertanyaan dari Ananda Kuen. Diberi tepuk tangan. Baiklah anak-anak, untuk mempres pembelajaran kita hari ini, mari kita melakukan ice breaking. Silahkan kalian berdiri semua.
terima kasih anak-anak, silahkan duduk kembali. Baiklah anak-anak, kita selanjutnya Ibu akan membuat kelompok kecil. Nah, di sini kelompoknya sudah Ibu bagikan yang sebelumnya ya. Anak-anak, tugas kalian adalah mencari penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan kalian ingat-ingat kembali tentang silahkan kalian ingat kembali dengan tentang penjelasan Ibu tadi, dan Ibu juga sudah memberikan penjelasan di slide tadi, sudah memberikan penjelasan tentang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan kalian juga boleh silakan membuka buku paket, silakan kalian cari ya, berdiskusi, cari tentang sebab-sebab hijrah. Silakan bentuk berlingkar, silakan bentuknya. Ayo berdiskusi nak. Silahkan dengan serius. Ayo. Silahkan mengerjakannya dengan tenang. Ayo. Silakan anak-anak, dibuka buku paketnya, silakan dicari tadi sebab-sebab Muhammad tadi. Setiap kelompok harus kerjasama. Ya, silakan kerjasama. Serius baca. Nah, ini siapa yang menulis? Ayo, silakan kerjasama ya, kerjasama. Satu kelompok, satu orang menulis. Nah, di sini siapa yang menulis? Ya, silakan. Siapa yang menulis di sini? Silakan dikerjakan. Ya. Bagus. Silakan. Setiap kelompok ada yang menulis. Ayo. Ya, silakan tulis. Kerjasama ya. Silahkan dicari, ingat-ingat sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tadi. Bagaimana? Sudah selesai? Silakan lanjutkan nih. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Iya, baik. Ibu akan melakukan presentasi. Nah, jadi setiap kelompok nanti maju ke depan, dan setiap kelompok itu satu orang yang membaca. Oke, kita mulai. Kelompok satu, dari kelompok satu silahkan maju ke depan. Kelompok 1, penolakan yang terus-menerus oleh kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy menentang
menentang ajaran Islam karena dianggap mengancam agama, ekonomi, dan kekuasaan mereka di Mekah. Mereka memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, serta menghalangi orang-orang Makkah untuk menerima Islam. Kesimpulan, penolakan keras dari kaum Quraisy membuat dakwah di Mekah semakin sulit, memaksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari tempat lain yang lebih mendukung untuk menyebarkan Islam. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2, penganiayaan fisik dan mental yang dialami oleh umat Islam di Mekah. Kaum Quraisy menggunakan berbagai cara seperti penyiksaan, pemboikotan ekonomi, hingga sanksi sosial untuk menekan umat Islam agar meninggalkan agama mereka. Kesimpulan, penganiayaan berat yang dialami oleh para sahabat dan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu alasan penting untuk hijrah demi keselamatan umat Islam dan kebebasan beribadah. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya, Ibu minta kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok ini fokus pada rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW oleh kaum Quraisy. Mereka mendiskusikan bagaimana para pemimpin Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW agar dakwah Islam berhenti total. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah sebelum rencana tersebut terlaksana. Kesimpulan, ancaman pembunuhan ini menjadi pemicu langsung bagi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok 4. Kelompok 4. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah selama 13 tahun di Mekah, namun hasilnya kurang signifikan. Meskipun ada beberapa yang masuk Islam, mayoritas penduduk Mekah menolak ajaran Islam dan terus menentangnya. Kesimpulan, kegagalan dakwah di Mekah menjadi faktor yang mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari tempat yang lebih siap menerima ajaran Islam. Terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Baik anak-anak semua, kita sudah mempresentasikannya perwakilan dan sudah semua maju. Kita lanjutkan di sini. Ibu mau membagikan soal ya, yaitu RKPD. Ibu bagikan, kalian kerjakan masing-masing ya, anak-anak ya. Oke, kerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan yang sudah dapat. Silakan. Yang sudah dapat silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Silakan anak-anak semua kerjakan. Silahkan dikerjakan. Silahkan anak-anak kumpul semua. Tugas LKPD-nya. Kumpul semua anak-anak.
Baik anak-anak semua, ini sudah kalian kerjakan tugas LKPD-nya. Nanti penilaian nanti Ibu bisa share di grup ya, untuk yang cukup, yang baik, yang sangat baik ya, untuk asesmen penilaian nih anak-anak ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan lanjutkan, kita akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran untuk hari ini? Apa yang kalian rasakan? Tahu tentang? Iya, memang kita hari ini membahas pelajaran tentang perjalanannya Nabi Muhammad, yaitu tentang sejarah kisah Nabi. Nah, bagus ya. Dan Ibu ingin melanjutkan lagi di sini, menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Yang pertama, hijrah Nabi karena tekanan orang-orang kafir memusuhi jahat kepada Nabi. Apalagi juga karena perintah siapa nak? Iya, dan dalam pembelajaran kisah hijrah Nabi ini mengajarkan tentang apa anak-anak? Iya, yang terakhir apa? Kaum Ansor di Madinah menyambut baik kedatangan kaum Muhajir. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi pembelajaran kita sampai di sini. Mungkin apa yang Ibu sampaikan hari ini, ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk menutup doa hari ini, Ibu minta silahkan untuk Ananda Hafiz memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Ananda Hafiz, silahkan duduk kembali. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.